Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya percaya siapapun pribadi yang menyaksikan tayangan ini sudah mempersiapkan hati pikirannya jauh-jauh sebelumnya untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pada malam hari ini lewat pujian penyembahan kita. Dan saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh membuka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat, bahkan pemulihan bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga. Pada malam yang indah ini, kami kembali datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa pikiran kami hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab kami meyakini dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan yang luar biasa. Bahkan dalam hadirat Tuhan ada semangat yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang berada di kamar mereka masing-masing, yang berada di ruang tamu mereka, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja. Kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mau datang di hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini syukur kami, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama lakukan pujian ini. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati lakukan pujian ini di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Di situ tangan-Mu bekerja, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu Engkau yang memikat ajaib. setiap hati kami Tuhan. Kau telah memikat hati. Kini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kini mataku Oh, tertuju padamu. sebab kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Di situ
Yesus Tuhan, kami sembah, sebab Engkau pertolongan kami, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah harapan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ya Rama Sandaramo, ya Rama Sandaramo. Kekuatan-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang berkuasa menopang kami. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Ya Yesus Tuhan, Jesus. Kau baik, Kau baik. Terpujilah Engkau, Allah yang ajaib, Kau yang berkuasa. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Ya haleluya, haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau ajaib. Ya Ralaba Sandara Lama Lamo, ya Ralaba Sikiara Lama Sandara Lamo. Yesus Tuhan, Kau yang mulia, terima kasih, Kau yang ajaib, terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab kami terus merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami terus mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang maha mampu menolong setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan kuasa dan pemulihan-Mu bagi setiap kami yang hari-hari ini mengalami beban yang berat Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya kepada-Mu Tuhan kami minta pertolongan, hanya kepada Tuhan kami berlari mendapatkan kekuatan. Sebab hanya Engkau pribadi yang sanggup memberikan kami kekuatan, hanya Engkau pribadi yang sanggup memberikan kami pertolongan, hanya Engkau pribadi yang mampu memberikan kami mujizat. Ini iman kami, ini pengharapan kami. Kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, tidak ada bandingannya Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus memuja Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau sebagai Raja dan Tuhan kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus kami puja.
kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami Tuhan. Sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Lagi katakan sembah. Oh, sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah. Oh, sembah dan puji penuhi tahta. Ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Engkau. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak terima penyembahan umat-umatnya, yang layak terima pujian setiap umat-umatnya. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini, sebab hadirat Tuhan yang menguatkan setiap kami, hadirat Tuhan yang membawa sukacita bagi kami Tuhan. Betapa indahnya saat kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat kami mengalami jalan yang buntu, ketika kami datang di hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru. Saat kami mengalami sakit penyakit Tuhan, ketika kami ada di hadirat Tuhan,
Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Ada mujizat, ada kesembuhan bagi kami yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Keadaan apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk tetap berharap. Kami tidak akan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap umat-umat-Mu. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, Engkau pribadi yang tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau penghiburan, Engkau sumber kekuatan atas hidup mereka. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Semua kami Tuhan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Kesaksian ini akan kembali mengingatkan kami semua bahwa mujizat itu selalu ada bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu bagi manusia hal yang tidak mungkin, tetapi ketika kami menaruh percaya kami, menaruh harapan kami kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati kedua hamba-Mu, suami istri, yang akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang mereka alami. Biar kesaksian ini meneguhkan setiap kami. Apapun itu yang kami alami hari-hari ini, kami tidak akan pernah putus asa. Kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Sebab Engkau melihat, mengamati, bahkan turut merasakan apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Engkau jawaban yang pasti bagi setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua keluarga sesi yang berkati Tuhan. Senang sekali malam ini kita kembali dalam doa malam dan saya percaya selalu menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa lewat penyembahan malam hari ini. Nah, secara khusus minggu ini kita punya program yang berbeda dari doa malam yang biasanya. Malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dan saya percaya ini akan menguatkan sekali jemaat Tuhan semua, karena di masa-masa ini kita butuh sebuah kesaksian. Dengarkan kesaksian bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata, Tuhan kita buat mujizat yang luar biasa. Dan malam ini secara khusus kita kehadiran sebuah keluarga yang mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan sudah akan dengarkan sendiri bagaimana Tuhan hidup dan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka sekeluarga. Shalom, selamat malam buat keluarga yang diberkati Tuhan. Mungkin langsung saja perkenalan diri, terserah dari bapaknya atau dari ibunya, silakan. Gitu. Shalom, selamat malam. Saya Vivi dan suami Jimmy, kita dari keluarga Laluan Loho hadir di tempat ini untuk menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dan mujizat yang kami alami dalam kehidupan rumah tangga kami khususnya. Yes, puji Tuhan. Nah, jadi sekarang ini kegiatan apa nih? Usaha bisnisnya gimana? Keseharian kita berdua, kebetulan suami istri berwira swasta di bidang properti. Oh, properti. Jadi gimana masa-masa COVID gini lancar Pak Jimmy? Ya, puji Tuhan lancar. Puji Tuhan lancar. Lagi pengembangan di daerah mana ini? Lagi di Tondo ini. Tondo. Lagi pengembangan Tondo sama Mamboro. Mamboro 2 ya. Wah, luar biasa. Jadi siapa tahu ada yang mau cari-cari rumah gitu ya, silakan nanti menghubungi langsung beliau. Oke. Ini saya dengar ada kesaksian yang luar biasa. Sebelum kesaksian yang terakhir ini nih, saya dengar bahwa sebelumnya Ibu Vivi ini pernah hamil ya, sebelum kehamilan yang kedua ini ya. Nah, mungkin bisa ceritakan apa yang terjadi pada waktu itu tuh, yang pertama. Iya, sebelum saya ini kehamilan yang kedua. Kedua ya. Sekitar 3 minggu yang lalu ya, saya baru saja melahirkan anak kami perempuan. Ini kehamilan kedua. Kehamilan yang pertama sebelumnya anak yang saya kandung itu meninggal dalam kandungan di usia 5 bulan. 5 bulan ya? Ya, karena terkena virus. Jadi sebagai orang tua, anak yang kita nanti-nantikan ya, terus tiba-tiba meninggal, padahal dalam kondisi baik-baik saja.
di saat itu secara manusia kita kan ya sempat down juga Ya, ya. betul. Bertanya Tuhan ada apa, karena penyebab kematiannya itu karena ternyata saya terserang virus toksoplasma ya. Itu ketahuannya berapa lama? Apakah sudah 1 bulan kah, 2 bulan? Di usia kandungan 4 bulan kira-kira. 3-4 bulan. 3-4 bulan kira-kira baru dinyatakan katanya ada virus. Memang sebelumnya kan dokter sempat katakan bahwa pertumbuhannya kurang bagus. Nah, tapi karena saya ingin pertahankan, akhirnya minum obat-obatan, vitamin dan segala macam. Jadi dari awal sudah ada prediksi bahwa pertumbuhannya kurang bagus, tapi belum ketahuan itu kena virus, belum? Belum. Oh, oke. Jadi kita sempat pertahankan, ya pada akhirnya sudah tidak ada denyut jantung ya. Akhirnya harus dikeluarkan. Nah, dari posisi itu saya tidak ada klaim apapun. Tidak ada komplain apapun ke Tuhan. Saya hanya bersyukur aja, berserah bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik buat kita. Jadi kalau Tuhan mau ambil, pasti Tuhan ganti yang lebih baik. Singkat cerita, 2 bulan setelah kejadian itu Tuhan izinkan saya untuk mengandung kembali. Wah, luar biasa ya. Biasanya kan itu kan orang tuh normalnya ya, biasanya itu kan butuh kurun waktu tuh minimal 3 bulan. Sepengetahuan saya loh ya, saya nggak tahu dunia medis. Tapi itu biasanya kan butuh waktu 3 bulan sebenarnya. Tapi luar biasa 2 bulan itu langsung Tuhan berikan kembali seorang bayi lagi dalam kandungannya. Iya, dengan kondisi indung telur yang tinggal sebelah. Indung telur tinggal sebelah. Wow, itu luar biasa. Iya. Itu memang sudah tahu dari sebelum-sebelumnya atau? Sudah ada proses yang saya harus lewati. Ya. Berarti Dari banyak juga sekian mujizat banyak, ya. Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan rumah tangga kami berdua ya. Terlalu banyak pertolongan kemurahan Tuhan yang kita alami bersama. Dan pada akhirnya di kehamilan saya yang kedua semua berjalan lancar. Tidak ada masalah apa-apa di awal. Saya tidak mengalami ngidam yang parah, tetap beraktivitas bekerja. Tetap ke proyek juga Iya, gitu ya. tetap. Tapi ada minta makan macam-macam nggak gitu? Atau tengah malam cari nasi goreng atau apa? Namanya ibu hamil ya. Seperti biasa. Tapi ya saya pikir semua saya lewati dengan baik-baik saja, lancar, tidak ada kendala. Tapi nggak ada pencegahan untuk virus itu lagi? Sudah ada tahap pengobatan lah setelah itu kan. Nah, karena memang riwayat penyakitnya ada, jadi saya sudah mencegah semuanya. Nah, jadi saya pikir semua akan baik-baik saja. Sambil kita terus berdoa biar Tuhan tetap lindungi. Memasuki usia kandungan 9 bulan, dokter bilang ini kayaknya sudah boleh. Karena saya memutuskan untuk di sesar. Iya. Akhirnya begitu tiba waktunya kan, itu di tanggal 8 bulan Agustus. Akhirnya saya putuskan untuk ya sudah, kita lakukan operasi sesar aja di rumah sakit Bala Keselamatan. Waktu masuk di ruangan operasi, semua saya rasa ada damai sejahtera ya, sukacita, karena waktu itu kan sempat berdoa sebelumnya ya, didoakan Karoni sama Karya. Jadi tidak ada perasaan takut, cemas atau apa. Waktu di ronsen sebelum itu semua baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Iya, Kondisi baby semua sehat. Sehat ya. Berat tubuh juga normal semua. Sudah cukup lah. Cukup ya untuk melahirkan. Pada akhirnya masuk ruangan operasi, semua berjalan lancar-lancar awalnya ya. Pada saat anak itu sudah keluar, yang saya rasa ada yang sedikit mengganjal waktu itu, kenapa saya tidak dengar suara tangisan. Terus saya tanya ke suster yang di samping, tanya ke dokter yang waktu itu lakukan operasi. Saya tanya, dokter, anak saya mana? Oh ada, sudah diambil sama dokter dokter anak waktu itu. Oh, berarti dalam keadaan sementara dijahit gitu ya? Iya, saya sambil bicara juga kan, sambil ngobrol waktu itu. Terus sama suster yang di samping saya tanya, suster, anak saya baik-baik saja? Oh iya, baik, sehat. Terus kenapa anak saya? Di mana anak saya? Kenapa tidak ada suaranya ya? Dia jawabnya,
nanti dokter anak yang jelaskan. Di situ saya sudah mulai curiga. Sudah mulai nggak enak Sudah ya. mulai aduh Tuhan, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Tapi waktu itu maksudnya Pak Jimmy sendiri kan ada di luar, itu nggak sempat lihat babynya waktu dibawa gitu, Iya, dibersihkan. pas keluar saya sempat lihat karena saya sama-sama untuk naik ke lantai 3. Masuk ke ruang bagian di bawah. Tapi nggak ada tanya, dok nggak ada curiga gitu kalau ini kok nggak ada suaranya. Gimana sih, sempat dia bilang kan tidak ada tangisan. Saya sempat dengar tangisan tapi nggak lama. Jadi saya tunggu akhirnya keluar. Saya keluar dari ruangan operasi waktu itu. Pada akhirnya sampai di ruangan pemulihan, perasaan tetap tidak enak. Ya. Saya tanya ke dokter kandungan, dokter ada apa ini? Karena mereka semua kayak kelihatan gugup, kelihatan buru-buru, cepat-cepat mau selesaikan apa begitu. Saya juga kayak kurang ini karena masih pengaruh Obat bius ya. Saya tanya dokter ada apa ini? Terus akhirnya mungkin karena perasaan saya sudah tidak enak, saya menangis. Di saat saya menangis itu dia lihat, mungkin dia kasihan, terus dia bilang. Tapi Pak Jimmy belum bisa masuk. Ada sudah. Oh sudah ada, sudah sama-sama. Sama-sama saya. Pas saya tanya, dia bilang, ibu minta maaf ya, anak ibu lahir itu dalam keadaan tidak normal seperti anak-anak yang biasa. Saya langsung bilang, Tuhan ada apa ini? Berarti waktu pas bicara itu kalian berdua ada di situ? Ada. Berdua. Oke. Jadi pas disampaikan seperti itu ke saya bilang ada apa? Dia kenapa? Terus dia bilang mohon maaf ya Bu ya, anak ibu lahir tidak ada anus, istilahnya tidak ada Buat tempat pembuangan. iya, tidak ada duburnya gitu ya. Di saat itu saya langsung hancur hati, langsung aduh Tuhan kenapa ini? Terus dengan kondisi tubuh yang masih lemah, dia bilang, Ibu nanti kita mau rujuk ke rumah sakit Yang lebih data ya supaya bisa langsung diambil tindakan mau dioperasi besoknya. Baru 1 hari lahir sudah mau dioperasi kan ya, namanya saya Ya. sebagai seorang ibu perasaan pasti hancur ya saat itu. Langsung saya bilang aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi pernah dengar cerita atau pengalaman dari orang anak mereka nggak punya anus, itu pernah tahu nggak risikonya apa? Nggak pernah dengar. Pernah dengar ya. Saya juga kaget tiba-tiba seperti ini kan, malah sampai dokter bertanya, ibu nggak minum obat apa? Mungkin dipikir saya sempat mau gugur kan atau apa. Saya bilang enggak, saya enggak minum obat apa-apa. Saya justru minum obat dari dokter dan vitamin semuanya ya. Saya pikir itu biasa. Ya pada akhirnya saya dibawa ke kamar, ke ruangan ya. Dari situ 1 malam memang kita tidak dipertemukan sama anak itu karena masih mau diobservasi. Oh berarti sejak baby itu keluar sampai masuk ke kamar, Bu Vivi nggak pernah ketemu sama sekali? Pernah lihat. Pak Jimmy sudah lihat? Kalau saya sudah Lihat. Tidak pernah lihat. Jadi waktu itu saya sampaikan ke orang tua saya, kebetulan mama ada kan waktu itu. Saya bilang, Ma, anak saya itu, adik itu sakit. Oh sakit apa? Saya langsung bilang enggak ada anus. Jadi langsung aduh Tuhan. Akhirnya pulang ke rumah, omanya ya langsung berdoa, minta ampun, bersyukur segala macam, berdoa, minta Tuhan tolong, minta Tuhan nyatakan belas kasihan. Ya kita pun suami istri yang saat itu yang kami berdua lakukan hanya ya memang karena masih kaget ya kenapa bisa jadi kayak begini, tidak sangka kenapa bisa jadi kayak begini. Anak yang kita harapkan, yang kita nantikan dalam keadaan yang normal, sehat, tidak kurang suatu apapun, terus tiba-tiba dinyatakan seperti itu. Saya sampai berpikir mungkin salah ini, tapi semua sudah bilang, suster, bidan dan dokter pun sudah nyatakan memang tidak ada, sudah dicek, sudah dilihat ya. Mereka buat pernyataan seperti itu tidak mungkin kan, tidak ada apa yang mereka cek terlebih dahulu. Ya karena kan dokter spesialis sudah bilang sendiri kan fakta dan kenyataannya. Akhirnya kita hanya bisa menerima dan tunggu tindakan selanjutnya seperti apa. Tapi malam setelah saya habis melahirkan itu jam 8 malam kira-kira,
akhirnya kita berdoa, ambil sikap untuk berdoa. Yang saya lakukan waktu itu, yang saya ucapkan waktu itu tidak meminta apa-apa, tapi mengucap syukur. Yang saya bilang cuma puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kita berdua minta ampun untuk setiap kesalahan kita sebagai orang tua yang kita perbuat ya. Karena saya menyadari pasti ada kesalahan yang kita perbuat sebagai orang tua. Ya kita hanya minta ampun. Dan saat itu juga saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah ambil yang sebelumnya, saya yakin pasti Tuhan akan gantikan yang terbaik. Amin. Dan saya yakin ini anak yang terbaik yang Tuhan kasih. Amin. Sekalipun nantinya ada tindakan apapun, saya yakin Tuhan pasti akan bekerja terlebih dahulu. Saat itu yang saya pikirkan ya. Akhirnya selesai berdoa, perasaan lega. Kita berdua istirahat. Anak memang belum dipertemukan dengan kita. Besok paginya dia lihat anak itu di ruang perawatan. Tapi suster bilang begini, Pak, ini kayaknya adek lah sudah buang air, tapi lewat mana ya? Karena yang dilihat itu cuma sedikit. Mungkin salah atau apa, tapi mau dikasih tahu ke dokter dulu, mau dilihat. Jadi mereka juga kaget ya? Kaget, karena kan yang mereka tahu memang tidak ada. Ini lewat mana gitu. Siangnya dokter anak datang cek lagi ya. Waktu itu sudah di kamar, dibawa di kamar pada akhirnya dibawa di kamar, dikasih lihat apa segala macam. Tapi perasaannya gimana waktu itu lihat, sudah lihat langsung terus tahu kenyataan itu tuh, hati tuh gimana? Ya, waktu saya lihat saat itu saya bilang, Tuhan, anak masih kecil baru 1 hari begini mau dioperasi, tapi saya yakin itu, pasti Tuhan tolong. Saya nggak mau menangis di depan anak itu. Betul. Ya, jadi akhirnya dokter anak datang, dia cek pakai alat ya. Waktu itu, ternyata ada. Puji Tuhan. Ada tapi pendek. Dia cuma bilang, Ibu kita tetap mau operasi, mau dibedah ya, karena ini salurannya pendek. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Di saat itu saya hanya bisa bilang puji Tuhan. Sekalipun waktu di awal dibilang sama sekali tidak ada, dinyatakan ada sedikit saja, itu sudah luar biasa itu. Jadi saya bilang, iya sudah, saya tinggal tunggu saja dokter ahli bedah anak yang akan datang periksa. Malamnya datang lagi kan dokter itu dari rumah. Berarti dia udah buang air ya? Sudah sedikit sekali. Ya. Makanya datang dokter anak. Makanya dicek itu keluar dari mana, kenapa bisa. Dan ternyata memang keluar dari anusnya juga tuh, tapi kecil. Memang tidak kelihatan. Mereka cari memang tidak kelihatan waktu itu. Pas dilihat, ada. Sampai sempat kaget juga, kok kayak begitu kan. Jadi akhirnya, tapi tetap kita mau tanya ke dokter bedah dulu, operasi ada atau bagaimana. Singkat cerita, pas malamnya dokter ahli bedah anak itu datang. Dia langsung bilang, Ibu permisi ya, saya pinjam anaknya dulu, saya mau lihat. Begitu dia cek, alatnya itu yang masuk full. Dia langsung bilang, di alat dokter masuk. Dia bilang, ini ada. Kenapa kalian bilang tidak ada? Ini kan ada lubangnya, lengkap lagi. Ini normal kok, kenapa dia bilang? Di saat itu kita berdoa langsung, puji Tuhan. Langsung teriak bilang puji Tuhan. Tuhan dahsyat. Sebelum dia dioperasi oleh tangan manusia, Tuhan sudah operasi. Amin. Sudah mengerjakan atas kehidupan anak. Amin. Wow. Anak mujizat ya. Anak mujizat, maksudnya dokter sendiri sudah bilang nggak ada, tapi Tuhan bisa buat yang tidak ada itu menjadi ada gitu. Saya mengerti gini, bahwa Tuhan selalu menggantikan sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita. Saya juga kehilangan anak saya yang sebelum given juga, dan Tuhan kasih given waktu itu, dan kita berharap dan berdoa ya menjadi anak mujizat, dan bersyukur bahwa ini anak mujizat buat kalian berdua, menjadi sesuatu yang kalian ingat gitu loh, bahwa di saat menghadapi jalan buntu, menghadapi situasi yang berat, waktu lihat dia gini mah, ini dia mujizat. Siapa namanya? Mikaela ya. Jadi luar biasa sekali. Saya sangat diberkati bahwa kuasa mengucap syukur itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Jadi apapun keadaan ini saya dapat pelajaran yang luar biasa bahwa kuasa mengucap syukur itu bisa mengubah hal yang udah prediksi dokter itu nggak bisa, nggak mungkin dan tidak ada, tapi Tuhan bisa buat menjadi ada karena kuasa mengucap syukur. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian itu bisa bilang puji Tuhan, bisa mengucap syukur padahal menghadapi kenyataan tuh yang seperti itu? Karena gini, karena bagi saya gini, nggak mudah karena baru beberapa bulan sebelumnya kehilangan baby dalam kandungan, lalu pas Tuhan kasih ini, terus tiba-tiba mengalami ini, terus tetap bisa bilang itu puji Tuhan. Karena bagi saya gini, itu nggak mudah gitu loh, tidak mudah bagi orang untuk bisa bilang puji Tuhan, terima kasih gitu. Karena pasti kebanyakan orang begini, Tuhan nggak cukup ya yang kemarin gitu kan, terus yang ini kalau memang begini kenapa Tuhan kasih gitu, mendingan kan nggak usah sama sekali gitu. Nah, itu apa sih yang membuat kalian sampai bisa bilang, bagi saya nggak mudah untuk bisa bilang puji Tuhan, itu nggak gampang. Nah, apa yang buat kalian bisa bilang puji Tuhan dan bisa bersyukur sama Tuhan itu? Ya, karena sebenarnya ujian-ujian yang sudah kita lewati bersama itu yang Tuhan sudah luaskan terjadi. Setiap ujian, tantangan, cobaan apapun itu kita lewati ya karena kemurahan Tuhan. Saya sudah melihat bukti nyata bahwa tangan Tuhan itu selalu nyata, dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Mau cepat atau lambat selalu ada pembelaan Tuhan. Yang kita lewati sudah lebih lebih banyak pertolongan Tuhan. Jadi saya pikir dengan kejadian ini pasti Tuhan tolong. Pasti akan Tuhan nyatakan kuasanya. Lewat anak ini akan jadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Jadi pada saat saya mengalami hal itu, saya cuma dalam hati bilang, Tuhan, dari sekian ujian yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saya pribadi khususnya, ini ujian terberat. Sangat-sangat luar biasa berat bagi saya seorang ibu ya. Di saat saya harus mengandung, melahirkan dan mendapati anak saya dengan kondisi seperti itu. Itu pukulan yang terberat yang saya harus tanggung saat itu. Tapi kembali lagi, saya hanya bisa merespon setiap ujian itu. Yang saya tahu saya harus merespon semuanya itu dengan benar. Di saat saya merespon setiap ujian itu dengan benar, maka Tuhan akan menjawab semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Dan yang kemarin Tuhan jawab itu memang instan. Hanya dalam satu malam Tuhan mengerjakan itu buat saya dan keluarga. Itu luar biasa cepat. Dari semua ujian yang kita lewati itu termasuk instan Tuhan jawab. Ya, jadi tidak ada kata-kata lain yang bisa saya keluarkan saat itu. Mau sakit hati, ya memang hancur hati. Tapi yang keluar dari mulut itu hanya puji Tuhan. Tuhan, tolong kasihani saya, kasihani anak ini. Hanya itu saja yang bisa saya ucapkan. Tidak ada kata-kata lain. Karena berserah penuh, biar Tuhan yang bekerja. Ada satu ayat nggak yang mungkin tidak lengkap lah, tapi minimal itu yang tiba-tiba mungkin muncul yang jadi satu kekuatan buat kalian berdua gitu di masa-masa semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Ya karena saya juga pernah kehilangan anak juga ya. Jadi saya sebagai orang tua juga bisa merasa apa yang kalian bisa lewati itu tidak mudah gitu ya. Jadi semua keluarga CC, jemaat yang dengarkan kesaksian ini, saya cuma mau bilang begini, bahwa apapun keadaan saudara hari ini, mau seburuk apapun fakta di depan mata saudara diperlihatkan keadaannya seperti ini, prediksinya seperti ini, faktanya seperti ini, tidak akan bisa berubah, tidak mungkin. Tapi saudara sudah bisa dengar sendiri kesaksian malam hari ini lewat keluarga ini, bahwa faktanya mereka dapati anak mereka, dokter sudah bilang tidak punya anus gitu ya, itu faktanya tidak ada gitu. Tetapi saudara lihat, waktu mereka orang suami istri sepakat, orang tua sepakat
Bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kenapa bisa bersyukur? Karena tadi mereka sudah bilang bahwa kalau mengingat semua proses yang mereka alami, terlalu banyak kebaikan Tuhan, lebih banyak mujizat dan pertolongan Tuhan dibandingkan daripada pergumulan yang mereka alami, dan itu membuat mereka bisa bersyukur. Sebab itu saya mengajak semua keluarga ACC dimanapun sudah berada, banyaklah bersyukur dan ingatlah semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ingatlah hal-hal kecil dan sederhana yang pernah sudah alami di masa lalu saudara, sehingga hari ini apapun keadaan saudara bisa bilang ini, Tuhan Yesus itu baik. Saudara masih bisa bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dan saudara sudah lihat sendiri bagaimana kuasa mengucap syukur itu besar sekali. Kuasa mengucap syukur itu sangat luar biasa. Kalau kita mengucap syukur, berarti kita beriman sama Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, berarti kita belajar menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jangan takut, jangan khawatir apa yang terjadi. Saudara dengar sendiri bagaimana kesaksian mereka berdua, dan itu pasti menguatkan kita semua. Dan jangan saudara lupa bagikan link video ini kepada keluarga yang lain agar mereka juga dikuatkan bahwa masih ada pengharapan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, dan tetap mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan untuk sebuah kesaksian yang luar biasa dari keluarga Pak Jimmy dan Vivi. Tuhan, terima kasih untuk keteguhan hati mereka, untuk pengharapan mereka yang kuat dalam Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan atas apapun yang mereka alami, kehilangan anak mereka, bahkan di saat Tuhan memberkati seorang anak dalam kandungannya, dan waktu dia lahir Tuhan dalam keadaan yang sakit Tuhan. Tapi kami melihat mujizat Tuhan terjadi lewat kuasa mengucap syukur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menguatkan keluarga ini, tetap melihat mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Dan lewat anak ini Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus, anak ini akan membawa mujizat yang besar bagi keluarga ini. Akan ada perkara-perkara yang luar biasa akan Tuhan nyatakan lewat anak ini. Ini anak berkat, anak sukacita, anak mujizat yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Usaha mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua jemaat keluarga ACC di mana berada yang mendengar kesaksian malam ini, diurapi Tuhan, dikuatkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat yang keluarga ini alami, apapun saudara alami malam hari ini, saya mau berdoa dari tempat ini, apapun keadaan saudara, kemustahilan, ketidakmungkinan yang kau alami, aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat yang sama seperti keluarga ini alami akan terjadi bagi hidupmu dalam nama Yesus. Bahkan lebih ajaib, lebih luar biasa. Tuhan buka pintu berkat, Tuhan buka jalan bagi hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, keadaanmu berubah, diberkati, dipulihkan, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua kami, dan kami dipulihkan, dikuatkan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami malam hari ini. Firman-Mu Tuhan yang kami jawaban buat kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Bu Vivi buat kesaksian yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa yang sama-sama kita baru saja dengarkan dari keluarga Jimmy dan Ibu Vivi dalam kehidupannya, bagaimana mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap di mana ketika mereka mengalami masa-masa di mana sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah mereka pikirkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi sehingga mereka boleh melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Luar biasa saudara-saudara, biarlah kesaksian yang saudara dengarkan tadi akan menjadi motivasi bagi saudara untuk tetap mengiring Tuhan, lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita kembali, kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini Tuhan akan menjadi kekuatan yang lebih lagi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup tetap mengandalkan Tuhan,
tetap mengharapkan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berfirman, Engkau ambil alih beberapa menit ke depan Tuhan. Saat firman diberitakan Tuhan, Engkau menerangi hati kami Tuhan. Engkau mengiluminasi kehidupan kami, menerangi firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan terang firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami siap untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara mengalami hal yang seperti yang dialami oleh kesaksian tadi, saudara tentu tidak gampang untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Saudara pasti akan berkata tidak mudah untuk bisa melihat, untuk bisa hidup dalam sebuah proses. Tetapi Tuhan mengizinkan proses itu terjadi supaya kita bisa melihat terang Tuhan, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Saya akan baca buat saudara-saudara sekalian. Saudara mengikutinya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, satu kali lagi Tuhan menunjukkan tentang mujizat yang luar biasa. Baru saja dia berada di kota Kapernaum. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, Yesus baru saja menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di kota Kapernaum. Hamba yang hampir mati, sakit dan hampir mati. Tetapi kita lihat di sini, saudara-saudara, orang-orang terkagum-kagum dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang terkagum-kagum, orang-orang terpengaruh dengan luar biasa tentang bagaimana Tuhan bisa berkuasa atas sakit penyakit. Dikatakan di situ, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba perwira itu sakit dan hampir mati, saudara. Kita bisa bayangkan, sakit itu sakit yang pasti akan mendatangkan kematian. Sakit yang sangat parah. Dan hanya dengan firman Tuhan berkata, orang itu bisa mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang lagi ke kota Nain, satu kota yang luar biasa di sini, saudara. Yesus seolah ingin menunjukkan bahwa aku tidak hanya berkuasa atas sakit penyakit, bahkan lebih daripada itu, maut pun aku bisa mengalahkannya.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat ketika Yesus hendak masuk ke kota Nain, saudara. Yesus tahu dia pasti akan berjumpa dengan rombongan pengusung jenazah itu. Karena dia Tuhan. Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutnya. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya, bahwa dia tidak hanya bisa berkuasa atas penyakit, tetapi dia juga berkuasa atas sesuatu yang tidak mungkin, yang sudah tidak punya harapan lagi. Dan waktu ketika Yesus hendak masuk ke kota Nain itu, saudara, Alkitab mencatat rombongan Yesus bertemu, berpapasan dengan rombongan pengusung jenazah. Bagi orang Yahudi, saudara, setiap kota mereka pagari dengan kubu, saudara, dengan tembok. Dan setiap orang-orang yang meninggal pasti dikuburkan di luar tembok itu, saudara. Jadi antara kota Kapernaum dengan kota Nain ada bukit yang begitu banyak, saudara, berjejer. Disitulah mereka menguburkan orang-orang yang sudah mati. Nah pada waktu itu mereka mengalami hal seperti itu, saudara. Situasi di mana ada seorang janda, saudara, yang kehilangan seorang putra, yang kehilangan seorang anak satu-satunya, saudara. Dan mereka hendak menguburkannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat mereka berpapasan dan terjadilah mujizat Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang ini hendak menguburkan jenazah anak muda itu. Jenazah itu adalah seorang laki-laki, seorang anak tunggal, seorang anak satu-satunya dari seorang yang sudah janda. Seorang wanita yang mungkin baru saja dia kehilangan suami. Sesuatu pukulan yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Suatu persoalan yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Suatu cobaan, suatu pergumulan, suatu proses yang sangat keras dalam hidupnya. Dia baru saja kehilangan suaminya. Kemudian kali ini dia harus kehilangan anak satu-satunya. Yang menjadi harapan dia, yang menjadi masa depannya. Bagi seorang janda, saudara. Anak laki-laki adalah masa depan daripada janda ini. Ketika kelak anak ini dewasa, dialah yang akan mengurusi ibunya. Ketika ibunya sudah tua. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika janda mengalami situasi atau proses ini, saudara, ini tentu menjadi beban bagi hidupnya. Ini menjadi satu pukulan yang sangat besar bagi kehidupan seorang janda ini. Dia telah kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan harapan. Dia telah kehilangan masa depannya ketika anaknya meninggal dunia. Sehingga dia meratapi dengan sungguh-sungguh apa yang telah dia alami hari itu, saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan sang janda itu. Dia sudah tidak punya harapan lagi. Dia berpikir siapa yang akan memberi saya makan nanti di hari kemudian. Nah anak yang satu-satunya yang aku harapkan suatu hari dialah yang akan mencari makan buatku. Tetapi Tuhan sudah mengambil dia. Dia telah kehilangan harapan. Nah saudara, kita lihat saudara, Yesus tahu apa yang dialami oleh janda itu. Yesus melihat apa yang dirasakan, apa yang dia dialami oleh janda itu, saudara. Seperti apa suasana hati janda itu, bagaimana perasaannya. Yesus sanggup melihat keadaan orang itu. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Yesus melihat janda itu dan timbul belas kasihan dalam dirinya. Yaitu ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan inilah yang melahirkan mujizat dalam kehidupan janda. Belas kasihan Yesus inilah yang membuat janda itu melihat sesuatu yang luar biasa, di mana dia boleh melihat
keadaan dirinya yang tadinya berduka cita, kemudian diubahkan oleh Yesus menjadi sesuatu sukacita dalam kehidupannya. Dia melihat Yesus mengoyakkan jubah kacita, jubah ratap tangis, dan Tuhan gantikan dengan jubah puji-pujian bagi seorang janda itu, saudara. Dia mengembalikan harapan yang telah hilang. Dia mengembalikan segala sesuatu yang kosong dalam kehidupan janda itu. Dan kita lihat, saudara, karena belas kasihan Tuhan, dia berkata kepada perempuan ini, jangan menangis. Nah, saudara, kata jangan menangis di sini seolah-olah Yesus tidak tahu apa yang dialami oleh janda ini. Bagaimana perasaannya? Yesus tahu bahwa dia kehilangan, dia harus menangis. Dan inilah satu-satunya waktu untuk meluapkan emosinya terhadap kehilangan anaknya yang dia kasih. Sehingga dia harus menangis, sesuatu yang wajar. Tetapi Yesus bilang jangan menangis. Bukan artinya Yesus tidak tahu keadaan janda ini, Yesus tahu. Tetapi lebih daripada itu, Yesus ingin mengatakan, saatnya engkau berhenti menangis dan aku akan buat tangisanmu itu diubahkan menjadi sukacita dalam kehidupanmu. Sebab aku akan membangkitkan anakmu itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan. Saat pengusung jenazah itu berhenti, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang mati itu bangun, duduk, dan mulai berkata-kata. Sesuatu yang ajaib. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Semua mata tertuju kepada Yesus. Hanya dengan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hanya dengan berfirman, orang yang mati tadi, orang yang sudah tidak punya harapan tadi, dia boleh mendengar firman dan dia boleh mengalami kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika itu terjadi, Yesus menyerahkan kepada ibunya. Dan waktu itu kita bisa bayangkan, tangisan seorang janda berubah menjadi sebuah puji-pujian, sebuah kata-kata yang luar biasa, yang sangat luar biasa, yang keluar dari mulut sang janda. Puji-pujian, pengucapan syukur yang luar biasa. Nah, saudaraku, kita bisa lihat jenazah anak muda itu menggambarkan kehidupan kita. Tatkala kita mengalami sesuatu masa di mana kita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada lagi jalan keluar, mustahil. Kita kehilangan akal, kita kehilangan harapan. Karena ketika orang sudah mati, ketika anak muda sudah mati, anak muda itu sudah mati, janda itu hari itu juga dia kehilangan masa depannya. Sama dengan kehidupan kita, gambaran orang yang mati ini, kehidupan di saat kita mengalami putus harapan, tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar mendengar firman Tuhan, kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus berkata kepada orang mati itu, kepada pemuda yang meninggal itu. Dan orang muda itu yang meninggal itu bangun, duduk, dan mulai berbicara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mujizat lahir dari belas kasihan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita.
Kita tidak bisa jauh-jauh dari belas kasihan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap dengar firman Tuhan. Kalau mau lihat mujizat, engkau harus terfokus pada firman Tuhan. Karena sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Kalau engkau setia dengan firman Tuhan. Kalau engkau setia dengan firman Tuhan. Kalau engkau percaya dengan perkataan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kita baru saja mendengar tentang kesaksian daripada seorang keluarga, daripada keluarga Jimmy dan Vivi Loho. Kita bisa lihat dari kesaksian tadi betapa kehidupan mereka, proses kehidupan mereka sungguh berat, saudara. Baru-baru mereka mengalami keguguran, saudara. Anak yang mereka nanti-nantikan, anak yang mereka harapkan, Tuhan izinkan menjadi keguguran. Kemudian satu kali Tuhan buat ibu ini hamil kembali. Dan Tuhan izinkan dalam kehidupannya, saudara, dia mengalami kehamilan kembali. Dan kembali Tuhan ingin menguji kehidupan mereka. Tapi kita bisa lihat, saudara, mereka sangat terpukul. Mungkin mereka sangat sedih. Mungkin mereka sangat khawatir, bercampur dengan ketakutan ketika mendengar berita bahwa, melihat kenyataan bahwa anak yang baru mereka nanti-nantikan, yang baru-baru Tuhan memperlihatkan kehidupan mereka, sebuah sukacita yang baru, di mana mereka Tuhan izinkan kembali mempunyai seorang anak. Tuhan baru-baru menggantikan anak yang dulunya keguguran. Dan saat ini kita bisa melihat dia mengalami hal yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sepakat apa yang mereka lakukan pada waktu itu, saudara. Ketika menyadari keadaan itu, mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, menyadari kehidupan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dan sepakat, suami istri, mereka sepakat untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tidak gampang seorang ibu, saudara, ketika mengalami hal yang seperti itu, dapat berkata, "Hai suami, ayo kita mengucap syukur kepada Tuhan." Kata-kata syukur itu tidak gampang keluar dari seorang yang mengalami persoalan yang seperti ini, saudara. Tapi itu yang dilakukan oleh ibu terkasih, sehingga dia boleh melihat mujizat Tuhan. Dia bersyukur dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan minta, Tuhan ampuni sekiranya kehidupan. Mungkin ada persoalan, mungkin ada kesalahan yang kami lakukan. Ampuni. Dengan mengucap syukur. Dengan menyadari kehidupan kita, dengan kerendahan hati, mereka boleh melihat Tuhan buat ketakutan itu, Tuhan membuat kekhawatiran itu, Tuhan rubah segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau keluarga tadi boleh mengalami hal-hal yang seperti itu, mujizat yang sungguh besar, apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara? Mungkinkah saudara mengalami satu masa di mana saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saudara? Tapi mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita melihat apa yang dialami oleh cerita dalam Alkitab tadi, saudara. Apa yang kita boleh pelajari dari bagaimana kita punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kehidupan kita. Yang bisa mampu melakukan sesuatu yang sepertinya sudah tidak mungkin bagi kehidupan kita. Tuhan mengubah, Tuhan datang memberikan kita harapan. Mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang menggembirakan dalam kehidupan kita. Kuncinya, saudara, tetaplah engkau terfokus kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu,
engkau harus terfokus. Engkau harus peka dengan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau keluarga ini tidak terfokus kepada firman Tuhan. Kalau keluarga Jimmy dan keluarga Jimmy tadi ini, saudara, tidak mengingat firman Tuhan, mereka mungkin tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi kita bisa lihat, saudara, mereka tahu firman Tuhan. Mereka hidupi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka perlu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mereka harus bertobat, mereka harus datang kepada Tuhan, meminta ampun. Mungkin ada persoalan, mungkin ada kesalahan yang mereka telah lakukan di hadapan Tuhan. Dan melalui itu semua, mereka boleh melihat mujizat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara mengalami keputusasaan. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami hal-hal yang sama yang dialami oleh janda di kota Nain itu, saudara. Dia telah kehilangan harapan. Tapi kita lihat Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Janda ini, saudara, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Tetapi ketika Yesus datang dalam kehidupannya, Tuhan selalu mendatangkan masa depan, kehidupan yang baru bagi kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan baru. Ketika kita mengalami masa-masa di mana kita lemah, di mana iman kita menjadi lemah, saudara, mari kita bangkit. Kita ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada saudara-saudara yang mengalami hal-hal yang seperti ini, saudara mau didoakan, saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari percaya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari yakini bahwa Tuhan sanggup, masih ada Tuhan. Aku mau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Masih ada mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupanku dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, saudara, dan percayalah. Fokuskan kehidupanmu kepada firman Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau itu, biarlah aku berdoa untukmu. Ya Tuhan Allah di surga, jika 2000 tahun yang lalu engkau bisa bangkitkan orang yang sudah mati, jika 2000 tahun yang lalu orang yang sakit, yang sudah sangat parah, engkau bisa sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini aku berdoa bagi setiap orang yang mengangkat tangannya dengan iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka mau berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya terhadap mujizat yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupku. Oleh dan sebab itu, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau terima mujizat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ketika kami dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau berikan kami pengharapan, berikan kami kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami, doa malam hari ini Tuhan. Biarlah Allah sumber segala berkat memberkati kami sekalian, menaungi kami sekalian, bahkan menyertai kami mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.